Salam jumpa bagi kita semua ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena boleh diperjumpakan lagi di dalam kasih dan kuasa Kristus Yesus. Kita semua mengimani dan percaya bahwa kita boleh menjalani hidup ini itu semua karena kasih sayang Tuhan. Maka saat ini patutlah kita mengangkat ungkapan syukur kepadanya melalui ibadah rumah tangga. Dan yang menjadi keluarga penghimpun saat ini adalah keluarga Yordanus, daerah pelayanan 2, dan keluarga Bapak Tangki Lambak, daerah pelayanan cabang kebaktian Dayak. Karena itu saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan saat ini. Saya undang kita semua berdiri, bersama kita akan memuliakan Tuhan. Dalam nyanyian bersama, Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Pada hari ini, hari yang Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah jadi dalam kehendak dan kasih Allah. Turunlah kiranya anugerah kasih dan damai sejahtera dari pihak Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus menguduskan jemaat yang berhimpun saat ini. Amin. Silakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Kristus, sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kembali kita menyatakan kebaikan Tuhan dalam pujian bersama. Betapa baiknya Engkau, Tuhan, kita akan nyanyikan bersama. Betapa baiknya Engkau, Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu, Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Untuk firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kasih setiamu ya Allah, yang memungkinkan kami boleh menjalani hidup ini. Hingga hari ini, kami kembali boleh bersekutu dengan Dikau melalui media virtual. Terima kasih Bapa. Dan meskipun kami beribadah melalui media virtual saat ini, tetapi hikmat dan kusutnya untuk sungguh tulus beribadah kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang berkenan memberkati kami, sehingga Tuhan akan menjauhkan daripada kami segala pikiran yang sia-sia, sehingga sungguh kami akan boleh mengkonsentrasikan hidup dalam peribadatan ini kepada Tuhan, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap merenungkannya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, bagian firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita renungkan hari ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat 32. Matius pasal 21
ayat 28 sampai ayat 32 berbunyi sebagai berikut. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu berkata kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada sore ini sambungan dari ibadah rumah tangga hari Senin. Dan khusus untuk bacaan kita hari ini, itu perumpamaan Yesus tentang bagaimana 2 orang, bagaimana kelompok-kelompok manusia menyambut dan merespon kasih setia Allah. Bagaimana kelompok-kelompok manusia merespon dalam tindakan setiap firman Tuhan. Dan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus mengangkat kisah dalam keluarga seorang ayah menugaskan, memberi perintah untuk 2 orang anaknya. Anak pertama, anak bungsu, sang ayah datang. Ini bunyi perumpamaan. Sang ayah datang kepada anak bungsu pertama, kemudian memberi perintah kepada anak bungsunya, "Pergi bekerja di kebun anggur." Lalu apa kata anak bungsu itu? Dia katakan, "Baik, Pak." Cukup bagus jawaban anak bungsu. "Baik, Pak, saya akan pergi." Tetapi bacaan kita mengatakan, anak bungsu itu hanya menjawab, "Baik, Pak, saya akan bekerja." Tetapi ternyata itu hanya jawaban doang, karena anak bungsu ini, lihat perumpamaan ini, tidak pergi bekerja. Ia hanya menjawab, "Ya, baik, saya akan bekerja." Tetapi hanya sekedar "saya akan bekerja", hanya sekedar jawaban doang. Anak bungsu ini ternyata tidak bekerja. Lalu si ayah ini kemudian pergi ke anak yang kedua, anak sulungnya. Dia berkata dengan perintah yang sama kepada si anak bungsu. Si ayah mengatakan kepada si sulung, si ayah mengatakan kepada si bungsu, "Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur." Anak itu menjawab, "Saya tidak mau, Pak." Tetapi si anak sulung itu kemudian menyesal. Anak bungsu itu kemudian menyesal. Dan walaupun ia menjawab kepada ayahnya, "Saya tidak mau," tetapi karena dia menyesal dan pada akhirnya ia pergi bekerja di kebun anggur milik ayahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah perumpamaan bagaimana Yesus mengajar orang banyak pada saat itu. Ketika dalam konteks bacaan ini, imam-imam kepala dan beberapa tua-tua Yahudi mempertanyakan kuasa dari mana Yesus melakukan berbagai macam banyak mujizat dan pengajaran-pengajaran. Dan pertanyaan ini diajukan oleh imam kepala karena mereka belum dan tidak mau percaya kepada Yesus. Dan perumpamaan ini sebenarnya adalah
sindiran kepada dua kelompok manusia yang menerima perkataan Yesus mau melakukannya, tetapi mereka yang percaya kepada Yesus tetapi tidak mempraktekannya. Kita akan awali merenungkan lebih jauh bacaan ini dalam konteks untuk teks bacaan. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus untuk si anak pertama, anak sulung, yang mengatakan baik Pak, tetapi pada akhirnya dia tidak bekerja, adalah sindiran kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Yahudi yang boleh dikatakan mereka sangat fasih dalam hukum Taurat. Mereka sudah melihat sejarah umat Israel dan mereka adalah bangsa pilihan. Tetapi bukan berarti bangsa pilihan mereka akan diselamatkan dalam keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus. Belum tentu. Jadi imam-imam kepala, orang-orang Yahudi dianggap dalam perumpamaan ini sebagai anak yang sulung, yang mengatakan baik tetapi pada akhirnya ia tidak mengerjakannya. Sedangkan yang dianggap sebagai anak bungsu yang tidak mau mendengar tetapi pada akhirnya ia menyesal adalah, dalam bacaan kita di situ Yesus berkata, jawab ayat 31, siapakah di antara kedua orang yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Pemungut cukai, perempuan sundal. Yang di mata orang Yahudi, imam-imam kepala adalah orang berdosa. Tetapi bagi Yesus, mereka adalah orang-orang ibarat anak bungsu yang pada awalnya tidak mau, tetapi pada akhirnya mereka menyesal. Kata kunci adalah penyesalan dan mau melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini dua karakter kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah imam kepala yang tahu dan alamat. Kalau kita baca perjanjian lama bahwa orang Israel ini adalah orang bangsa yang diselamatkan Tuhan untuk kemudian menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, tetapi disalahartikan oleh umat Israel. Umat Israel hanya menganggap diri mereka yang selamat, terus diturunkan secara turun-temurun bagi orang Yahudi, imam-imam kepala ahli Taurat yang menganggap bahwa hanya mereka yang diselamatkan, membuat mereka sombong rohani. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok pemungut cukai yang dianggap orang berdosa, perempuan sundal, orang-orang terpinggirkan, tetapi karena mereka menyesal, maka akhirnya Yesus berkata mereka lah yang akan masuk terlebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sungguh indah firman Tuhan hari ini Bapak, memberi sebuah pelajaran berharga, memberi sebuah perenungan yang indah, bahwa perumpamaan ini juga memberi sebuah pengalaman dan pelajaran iman bagi kita yang pertama. Belajar dari imam-imam kepala ahli Taurat yang menganggap orang lain berdosa tidak diselamatkan, tetapi di mata Yesus justru orang-orang yang terpinggirkanlah yang menyesallah yang diselamatkan oleh Yesus lewat perumpamaan ini. Poinnya yang pertama adalah jangan suka meremehkan orang lain. Jangan pernah memandang remeh, memandang enteng, atau memandang sebelah mata orang lain. Karena belum tentu di mata Tuhan mereka orang terpinggirkan. Di mata Tuhan semua sama. Jangan pernah menganggap orang lain itu adalah lebih di bawah daripada kita. Mengapa? Karena mereka juga ciptaan Allah yang paling mulia, sederajat dengan kita semua. Apa yang seringkali membuat orang lain sombong dan meremehkan, merendahkan orang lain, bisa saja sama seperti imam kepala karena status mereka anak bungsu. Yang pertama, alamat karunia keselamatan itu umat Israel. Status seringkali dibawa sombong. Saya kan kaum bangsawan, saya kan tanah bulawan, saya kan
dari golongan darah biru. Akhirnya memandang enteng, memandang remeh orang lain. Saya kan sudah senior. Status kekayaan, bahkan pendidikan, tidak jarang juga titel, sebagai salah satu faktor pemicu orang sombong, sehingga merendahkan, meremehkan orang lain. Mari belajar dari perumpamaan ini. Yesus sebenarnya menegur cara hidup imam-imam kepala yang status mereka sebagai ahli yang hebat, imam yang hebat, membuat mereka sombong dan memandang rendah orang lain. Orang lain berdosa, hanya mereka yang suci. Jangan ibu bapak, jangan menggunakan apa yang ada pada kita untuk membuat diri kita sombong. Karena sekali lagi, Tuhan, di mata Tuhan kita semua sama. Mari belajar dari bacaan ini bahwa mungkin di mata manusia orang lain itu rendah, tetapi belum tentu di mata Tuhan. Karena itu mari memandang orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dan kemudian juga bersama-sama untuk merangkul setiap orang yang dianggap oleh kelompok masyarakat terpinggirkan. Karena disitulah Yesus hadir, merangkul orang-orang yang terpinggirkan. Yang terakhir, lewat bacaan ini Yesus mengatakan kepada orang banyak, manakah yang lebih baik dari dua anak ini? Yang bungsu atau yang sulung? Yang bungsu katakan, baik Pak, padahal tidak bekerja. Yang sulung katakan, saya tidak mau, tetapi pada akhirnya dia menyesal dan bekerja di kebun anggur. Yesus katakan justru si sulung. Apa si bungsu? Yang kedua, yang terakhir menjadi pelajaran bagi kita adalah Tuhan lebih suka aksi nyata, tindakan konkret daripada hanya sekedar ngomong doang atau bicara doang. Tuhan lebih senang, Tuhan lebih suka ada aksi, ada tindakan nyata daripada hanya sekedar bicara, ngomong belaka tanpa ada tindakan dan hasil. Sama seperti khotbah kemarin, jangan jadi belat kosong nyaring bunyinya. Bicara nyaring sekali, tetapi kosong tindakan dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan, Yakobus katakan, adalah sia-sia. Perbuatan tanpa iman pada hakikatnya adalah mati. Tuhan lebih senang ada tindakan daripada hanya sekedar banyak bicara. Karena itu saudara-saudara, ketika kita banyak mendengar, maka mari kita wujud nyatakan firman Tuhan yang kita dengar. Percuma kita katakan amin, sia-sia kita katakan haleluya, puji Tuhan. Toh kalau amin dan haleluya itu tidak dibarengi dalam tindakan nyata hidup sehari-hari di rumah tangga. Percuma sia-sia kita katakan kasih kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri selalu menebar fitnah dan kejahatan. Karena itu firman ini mengajak, Allah mengatakan kepada mereka, justru perempuan-perempuan Sunda, mereka pemungut cukai akan lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena ada penyesalan dan tindakan konkret, berjalan sesuai dengan perintah Bapaknya. Demikianlah kehidupan ini. Ingat, Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kita mulut berbicara, tetapi Tuhan memberikan kita dua telinga untuk mendengar dan dua kaki, dua tangan untuk berkarya lewat tindakan nyata hidup sehari-hari. Sehingga firman yang kita dengar akan selalu berbuah dalam tindakan setiap saat. Iman dan perbuatan berjalan bersama-sama dalam hidup kebersamaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersyukur karena firman Tuhan kembali boleh kedengaran hari ini. Karena itu mari kita nyatakan merespon iman percaya kita di hadapan Tuhan, sambil kita membawa persembahan syukur kita. Kita bersama-sama menyatakan kebaikan Tuhan lewat nyanyian. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin
dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti belas dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh mendengarkan lagi firman-Mu hari ini. Terima kasih karena persekutuan hari ini boleh tercipta. Biarlah kami semua menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang menjadi keluarga penghimpun dalam ibadah ini. Ada keluarga Pak Yordanus, Tuhan berkati dia, sehingga dalam tugas dan tanggung jawabnya Pak Yordanus akan selalu bekerja dengan penuh sukacita. Istrinya akan selalu penuh dengan damai sejahtera, sehingga Pak Yordanus, istri dan anak-anak akan selalu penuh dengan damai sejahtera-Mu, penuh berkat-berkat Tuhan. Rencana-rencana dan cita-cita mereka berhasil. Anak kekasih Rahel dan adiknya Tuhan berkati. Mereka akan menjadi anak yang baik, tetap giat dan rajin belajar meskipun belajar dari rumah. Dan adik kekasihnya akan bertumbuh dengan sehat. Jadikanlah Rahel dan adik kekasihnya anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, yang kemudian bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka semua akan selalu merasakan keberhasilan dan kesuksesan dari Allah. Diberkati Pak Yordanus istri di rumah tangganya bersama dengan anak-anaknya. Berkati keluarga Bapak Tangki Lamba dalam hidup dan kehidupan, juga dalam tugas pekerjaan dan pelayanan mereka. Biarlah di dalam nama Tuhan mereka bersuka cita, selamat dan sukses selalu. Hidup mereka akan selalu penuh dengan kekuatan dan kesehatan dari Allah, dan Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Rencana-rencana mereka, termasuk rencana acara keluarga, Tuhan berkati sehingga semua terwujud berhasil dalam damai sejahtera. Berkati kedua anak kekasihnya, sehingga baik Rizky maupun Rizdo akan tetap ada dalam damai sejahtera-Mu. Mereka menjadi pemuda-pemudi Kristus, berhikmat bijaksana, dalam pekerjaan mereka berhasil. Tuhan berkati keluarga Pak Yordanus, Tuhan berkati keluarga Bapak Tangki Lamba, Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati persembahan syukur, Tuhan memberkati hidup dan kehidupan kami. Ini syafaat kami Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam Dikau Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, saya undang kita berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan dan kita menyanyikan Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Saja aku tenang daripada nyalakan selamatanku. Hanya Dia Tuhanku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya.
Jemaat, arahkan hatimu dan pikiranmu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa damai sejahtera Allah dan kasih karunia di dalam Yesus dan Roh Kudus memberkati selalu kehidupan Bapak Yordanus, istri dan anak-anak, memelihara hidup dan kehidupan Bapak Tangkilamba, istri dan anak-anak, menuntun keluarga besar Bapak Yordanus, Bapak Tangkilamba dalam menjalani hidup dengan penuh sukses dan damai sejahtera, dan juga memberkati jemaat sekalian dari sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, saudara-saudara. Terima kasih buat keluarga Bapak Yordanus, terima kasih buat keluarga Bapak Tangkilamba, dan terima kasih buat jemaat sekalian. Selamat malam.